Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap pakai masker jika keluar rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai bangun ruang sisi datar. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, setelah berdoa, untuk apa sih kita belajar bangun ruang sisi datar? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan pembelajaran ini diharapkan siswa mampu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Oke, langsung saja. Pernah nggak kalian mengamati benda-benda di sekitar kita atau bangunan yang ada di sekitar kita? Misalkan nih, kita ambil contoh satu. Ini. Kita ambil contoh gambar yang di bawah, yang ini. Ini merupakan gambar kotak peti buah yang biasanya di Banyuwangi merupakan kotak peti buah jeruk atau buah naga seperti itu. Nah, pernah lihat nggak kotak peti seperti ini? Tahu nggak kotak peti ini berbentuk apa? Ya, benar sekali. Kotak peti ini memiliki bentuk bangun ruang yaitu balok. Kalau ini nih, gambar yang ini pasti nggak asing. Apa sih gambar yang di bawah ini, yang saya tunjuk ini? Ya, ini adalah gambar masjid. Kalian pernah mengamati masjid nggak? Apa yang kalian amati di dalam masjid itu? Atapnya atau bentuk bangunnya atau apanya? Oke, coba kalau atapnya nih, atapnya yang ini nih. Kalian tahu nggak ini mirip bentuk apa? Ya, benar sekali. Ini merupakan bentuk bangun prisma segi 4. Kalau ruangannya ini nih, ada yang tahu nggak ruangannya yang biasanya di musola atau di rumah-rumah kita tuh berbentuk bangun apa? Iya, benar sekali. Berbentuk balok atau kubus, tergantung ukuran dari bangunan yang kita amati. Itu ya. Oke, kalian kan sudah tahu nih beberapa bentuk-bentuk bangun ruang, yaitu ada kubus, ada balok, ada prisma segi 4, dan ada prisma segi 3 dan 5 segi 4, kayak gitu ya. Kan udah tahu nih beberapa. Coba deh kalian buat kelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Jadi satu kelas ini silahkan dibagi menjadi 4 kelompok. Oke, jika sudah, silahkan amati benda atau bangunan-bangunan yang ada di sekitar kalian. Bisa sekolah, bisa rumah, atau bisa benda apapun, almari atau apapun yang ada di sekitar kalian, dan tentukan bentuk yang dimiliki oleh benda atau bangunan yang kalian amati. Oke. Setelah kelompok sudah mengamati dan menentukan bangun yang sudah diamati, silahkan gali informasi secara berkelompok. Silahkan gali informasi mengenai unsur-unsur, luas permukaan, dan rumus luas permukaan serta rumus volume masing-masing bangun yang telah kalian amati. Misalkan nih, kelompok 1 mengamati almari memiliki bangun balok. Almari memiliki
memiliki konsep geometri bangun balok, seperti itu ya maksud saya. Setelah diamati, silahkan berarti tugas dari kelompok 1 ini menggali informasi mengenai unsur-unsur, rumus luas permukaan, dan volume yang dimiliki oleh balok, seperti itu. Dan usahakan untuk masing-masing kelompoknya tidak boleh sama ya bentuknya. Misal kelompok 1 balok, kelompok 2 kubus, kelompok 3 5 segi 4, dan kelompok 4 prisma segitiga, seperti itu ya. Oke, setelah menggali informasi mengenai yang saya sampaikan tadi, saya beri waktu 30 menit dan silahkan catat apapun yang kalian temukan. Silahkan gali informasi sebanyak-banyaknya dan catat apapun yang kalian dapatkan mengenai unsur-unsur, luas permukaan, serta volume bangun yang telah ditentukan tadi. Saya beri waktu 30 menit, lalu silahkan presentasikan hasil yang kalian kerjakan. Oke, karena waktu menggali informasi telah selesai, sebelum saya tunjuk siapa yang akan mempresentasikan hasilnya di depan, kelompok berapa, ada yang mau mengajukan diri nggak? Kelompok siapa nih yang mau mempresentasikan hasilnya? Oke, dari kelompok 2 silahkan maju. Wah, bagus sekali ya pemaparan dari kelompok 2. Oke. Sudah bagus dan baik, benar informasi yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Oke, untuk selanjutnya saya review saja hasil dari presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2. Dan ya seperti itu. Saya review saja Oke, selanjutnya saya review saja pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, bangun ruang sisi datar itu ada beberapa jenis, diantaranya ada balok, kubus, limas, dan prisma. Yang pertama ada kubus. Kubus memiliki bentuk seperti ini dan memiliki rumus luas permukaan 6 kali sisi karena dia memiliki 6 sisi yang sama panjang, seperti yang telah disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Jadi untuk mencari luas permukaannya yaitu cukup dengan 6 kali sisi, seperti itu. Untuk volumenya sisi pangkat 3. Sisi pangkat 3 karena kubus memiliki sisi-sisi yang sama panjang, maka untuk mencari volumenya gampang saja, dapat dicari dengan sisi sebagai panjang kali sisi sebagai lebar dan sisi sebagai tinggi, seperti itu. Yang kedua, selanjutnya yaitu ada bangun balok. Bangun balok bangunnya seperti ini ya. Bangun balok bangunnya seperti ini. Dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda ukurannya. Jadi untuk menentukan luas permukaan balok dapat dicari dengan rumus 2 kali panjang kali lebar, panjang kali lebar ini sebagai alas dan tutup, ditambah 2 kali panjang kali tinggi ini sebagai sisi depan dan belakangnya, dan ditambah 2 kali lebar kali tinggi ini sebagai sisi sampingnya. Oke. Yang selanjutnya ada rumus luas balok, yaitu ada panjang kali lebar kali tinggi, karena balok memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda, sama halnya seperti kubus tadi sebenarnya. Hanya saja balok memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda, seperti itu. Yang selanjutnya ada 5 segi 4. 5 segi 4 itu bentuknya seperti ini. Dia memiliki alas berbentuk segi 4 dan memiliki bidang tegak yaitu segitiga. Mirip dengan piramida ya. Iya, ini memang biasanya disebut dengan piramida. Untuk menentukan luas permukaannya bisa dicari dengan rumus
ini jumlah luas sisi tegak. Jumlah luas sisi tegak ini maksudnya 4 sisi segitiga yang berdiri tegak ini ya. Jumlah luas sisi tegak ditambah luas alas. Alasnya berbentuk segi 4 seperti itu. Nah, untuk volumenya sendiri bisa dicari dengan rumus 1/3 kali alas kali tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada prisma segi 4. Prisma segitiga maksud saya, maaf. Prisma segitiga. Prisma segitiga itu bentuknya seperti ini. Dia memiliki alas dan tutup berbentuk segitiga dan memiliki tinggi. Nah, untuk mencari luas permukaannya bisa dicari dengan 2 kali luas alas seperti yang saya sampaikan. Dia memiliki tutup dan alas berbentuk segitiga. 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Untuk volumenya sendiri bisa dicari dengan rumus luas alas dikali tinggi seperti itu. Nah, supaya lebih bisa memahami materi-materi yang sudah dijelaskan temannya tadi dan yang sudah saya review, silahkan kerjakan soal yang sudah saya siapkan di bawah ini sebagai PR ya, sebagai PR di rumah. Silahkan dikerjakan dengan baik, untuk pertemuan depan bisa dikumpulkan seperti itu. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.